Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiani dengan nomor NPM 214010001 dari kelas MJA selaku host di sini. Nama saya Sipa Urahmi dari kelas 21 MJA dengan nomor NPM 21401001019. Saya di moderator. Perkenalkan, nama saya Miskia Sundari dari kelas 21 MJA dengan NPM 214010018. Perkenalkan, nama saya Adeni Firdaus dari kelas 21 MJA dengan NPM 214011045. Perkenalkan, nama saya Aksal Jilamsyah Gunawan, nomor NPM 214000022. Perkenalkan, nama saya Diki Cahyardiawan dengan NPM 214010042. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Mahajaya dari kelas 21 MJA dengan NPM 214010001. Untuk Saung Ujo, gimana sih sejarah Saung Ujo itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, saya bisa. Untuk Rosdiani, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saung Angklung Ujo adalah satu tempat yang merupakan tempat pertunjukan pusat kerajinan tangan dari bambu dan workshop instrumen musik dari bambu. Selain itu, Saung Ujo mempunyai tujuan sebagai laboratorium pendidikan dan pusat belajar untuk memelihara kebudayaan Sunda dan khususnya angklung. Dengan suasana tempat yang segar dan dikelilingi oleh pohon-pohon bambu dari kerajinan bambu dan interior bambu sampai alat musik bambu. Sekian dan terima kasih. Pertunjukan rutin setiap sore, Saung Angklung Ujo telah berkali-kali mengadakan pertunjukan khusus yang dilakukan pada pagi atau siang hari. Pertunjukan tersebut tidak terbatas diadakan di lokasi Saung Angklung Ujo, tetapi berbagai undangan tampil di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saung Angklung Ujo merupakan sanggar seni tempat pelatihan, pelatih, dan pemain serta menjadi salah satu sentra produksi alat musik tradisional khas Jawa Barat. Di sini, Anda juga bisa menyaksikan pertunjukan musik dari angklung yang dinamis dan atraktif karena dipadu dengan kesenian lain seperti wayang golek, rempak gendang, pencak silat, serta tari topeng khas Cirebon. Para pengunjung di saung yang terletak di Jalan Padasuka 118 Bandung ini juga bisa belajar bagaimana cara bermain angklung. Para instruktur akan mengajarkan bagaimana memainkan lagu-lagu populer menggunakan angklung di sebuah paseban, yakni tempat pertunjukan dan latihan kesenian yang dapat menampung hingga 500 orang. Terima kasih. Banyak wisatawan asing yang mengunjungi Saung Angklung Ujo untuk mempelajari cara bermain angklung dan juga budaya Sunda lainnya. Terdapat di Saung Angklung Ujo juga menyediakan berbagai souvenir yang dapat dibeli di toko souvenir. Saya juga akan menjelaskan tentang sejarah singkat Saung Angklung Ujo. Sebelum kita mengenal lebih jauh Saung Angklung Ujo, saya akan menjelaskan pengertian angklung terlebih dahulu. Angklung merupakan alat musik daerah yang banyak dikembangkan di daerah Sunda. Alat musik yang dibuat dari bambu yang dapat menghasilkan irama yang indah. Cara memainkannya yaitu dengan cara digoyangkan dan akan mengeluarkan bunyi yang juga cukup indah. 10-20 menit. Yang aktivitas yang kedua adalah helaran. Helaran biasa diadakan pada upacara hitanan dan upacara panen padi. Terdapat berbagai tarian Sunda sambil bernyanyi dengan lagu khas Sunda. Yang kedua ada tari topeng. Yang ketiga ada tari topeng. Yang keempat ada orkestra. Yang kelima ada bermain angklung bersama. Pengunjung di sesi ini akan diajak bermain angklung bersama oleh anak didik Saung Ujo. Dan yang keenam ada menari bersama. Terus yang ketujuh ada wisata kuliner dapur angklung. Yang kedelapan ada belanja souvenir. Yang kesembilan ada foto-foto. Dan yang kesepuluh ada bernyanyi bersama. Itu adalah aktivitas yang bisa dilakukan selama Anda berkunjung di Saung Angklung Ujo.
Fasilitas di Saung Angklung Ujo, wisata ini dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti buruan sari asih yang berfungsi sebagai tempat untuk bersantai, menikmati suasana Sunda, lalu ada sentra penyuluhan kehutanan sebagai unit kegiatan untuk memberikan penyuluhan, memelihara pohon, dan berkontribusi terhadap lingkungan. Selain itu, ada balai keresmen yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan juga tempat untuk pertunjukan seni dan pusat produksi angklung yang memungkinkan pengunjung melihat proses pembuatan angklung dengan kualitas terbaik secara langsung. Saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Saung Angklung Ujo adalah suatu tempat yang merupakan tempat pertunjukan, pusat kerajinan tangan dari bambu, dan workshop instrumen musik dari bambu. Nah, suasana tempat yang segar udaranya dan dikelilingi oleh pohon-pohon bambu. Tujuan dari Saung Angklung Ujo itu sebagai laboratorium kependidikan dan pusat belajar untuk memelihara kebudayaan Sunda dan khususnya angklung. Saung Angklung Ujo didirikan pada tahun 1966 oleh Ujo Ngalagena dan istrinya Uum Sumiati yang berlokasi di Jalan Padasukan nomor 118 Bandung Timur. Selain itu, Saung Angklung Ujo sering mendapat undangan tampil di berbagai tempat baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu contoh pada bulan Agustus tahun 2000-an di Sasana Budaya Ganesha ITB Bandung, Saung Angklung Ajo mengadakan konser kolaborasi dengan penyanyi cilik Sherina. Saung Angklung Ujo tidak terbatas pada pertunjukan seni saja. Berbagai produk alat musik bambu tradisional lainnya dibuat dan dijual kepada para pembeli. Saung Angklung Ujo juga salah satu sentral produksi alat musik tradisional khas Jawa Barat. Di sini juga bisa belajar bagaimana cara memainkan angklung untuk pertunjukan disebut paseban. Saung ini juga sering didatangi wisatawan asing untuk belajar bermain angklung dan mempelajari kebudayaan Jawa Barat. Angklung adalah alat musik tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat Sunda. Alat musik ini terbuat dari bambu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan alunan yang indah. Cara menggunakannya cukup digoyangkan saja. Angklung memiliki banyak jenis dan setiap jenisnya itu semua berperan penting. Angklung mulai kalah pamor oleh musik modern yang lebih menarik perhatian kaum muda. Makanya banyak upaya melestarikan musik tradisional khas Sunda ini dengan mengadakan pertunjukan angklung untuk menarik wisatawan seperti yang dikembangkan oleh Saung Angklung Ujo. Banyak aktivitas edukatif dilakukan di Saung Angklung Ujo. Kegiatan utamanya bertujuan untuk memperolehkan budaya Sunda. Berikut ini contoh-contoh aktivitas di Saung Ujo. Yang pertama ada wayang golek, yang kedua ada helaran, yang ketiga ada tari topeng, yang keempat ada angklung orkestra, yang kelima angklung Ujo. Kegiatan utamanya bertujuan untuk memperolehkan budaya Sunda. Berikut ini contoh-contoh aktivitas di Saung Ujo. Yang pertama ada wayang golek, yang kedua ada helaran, yang ketiga ada tari topeng, yang keempat ada angklung orkestra, yang kelima ada bermain angklung bersama, yang keenam ada menari bersama, yang ketujuh ada wisata kuliner dapur angklung, yang kedelapan ada belanja souvenir, yang kesembilan foto-foto, yang kesepuluh bernyanyi bersama. Fasilitas di Saung Angklung Ujo. Yang pertama ada buruan sari asih berfungsi sebagai tempat untuk bersantai menikmati suasana Sunda. Yang kedua ada sentra penyuluhan kehutanan yang memberikan penyuluhan memelihara pohon dan kontribusi terhadap lingkungan. Yang ketiga ada balai karesemen yang digunakan sebagai tempat berkumpul untuk pertunjukan. Pusat produksi angklung yang memungkinkan pengunjung melihat proses pembuatan angklung dengan kualitas terbaik secara langsung. Terima kasih. Nah, itu semua hasil pemaparan dari kelompok 5 dari MJA. Dan pemaparan dari kelompok kami, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.